Flashback. Sedikit cerita tentang masa kecil Luisa dan Mei Mei. Karena merasa malu, keluarga Lu menitipkan Luisa kepada keluarga Mei Mei untuk dirawat karena dia lumpuh setelah kecelakaan dan didiagnosa tidak bisa sembuh. Sarah tidak mau merawat Luisa karena ia merasa jijik melihat Luisa yang tidak bisa berjalan. Jadi, Mei Mei lah yang selama ini merawatnya, selalu bersamanya, menjaganya, dan menemaninya setiap hari. Dari mendorong kursi rodanya, membawa dia pergi untuk bermain, hingga sampai mengajarinya untuk berjalan. Seiring berjalannya waktu, Mei dan Luisa bersahabat baik. Mei merasa sangat senang karena setelah sekian lama ia bisa mendapatkan teman untuk berbagi suka dan duka bersamanya, serta membantunya saat dia dihukum oleh ibu dan saudari tirinya. Sampai 3 tahun berlalu, Luisa mendapatkan keajaiban. Dia sudah bisa berjalan sendiri kembali. Tapi sayangnya, kesenangan itu hanya sesaat, karena setelah itu kejadian buruk menimpanya. Ia jatuh ke sungai, dan kepalanya terbentur batu cukup keras, sehingga membuat ia amnesia dan melupakan separuh dari ingatannya. Ia melupakan Mei Mei, melupakan persahabatan mereka, dan melupakan kenangan indah yang telah mereka lewati bersama. Luisa jatuh hati pada saudari Mei saat pertama kali bertemu. Jelas saja, karena Sarah sangatlah cantik dan menawan, sedangkan Mei berpenampilan culun dan dekil. Dalam 5 tahun ini, Mei mencoba memulihkan ingatan Luisa kembali, tapi selalu dihalangi oleh ibu dan saudari tirinya. Karena Luisa berasal dari keluarga kaya, ibu tirinya ingin menjodohkannya dengan Sarah. Kemudian mereka mempengaruhi Luisa dan membuat seolah-olah bahwa Mei lah pemeran antagonis yang ingin merebut kekasih adiknya, sehingga membuat Luisa merasa jijik saat melihat Mei. Udah dulu ya. Lanjut terus di episode berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Hai semuanya, selamat datang ya di Mangatu Novel dalam audio. Kali ini novel yang berjudul Si Culun Menikahi CEO Tampan karyanya RQ. Masih Evi baca ya. Kisah yang menceritakan tentang perjuangan Mei Mei si gadis pelunas hutang. Langsung saja disimak ya, episode ke-6, Hari Pernikahan. Selamat mendengarkan. Mei Mei memakai gaun pernikahan yang sangat indah. Sekretaris Bai yang memberikan gaun itu kemarin. Di hari pernikahannya, ia masih saja tidak menggunakan riasan wajah sedikit pun, dan masih memakai kacamata besarnya. Sejenak, pupil matanya itu menatap ke sekeliling ruangan kamarnya tersebut. Mungkin saja suatu hari nanti aku bakal merindukan suasana rumah ini. Rumah di mana aku dibesarkan dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuaku. Mei Mei tersenyum. Tanpa disadari, tetesan embun jatuh dari pelupuk matanya dan membasahi pipinya yang mulus. Tapi apalah daya, setelah ini semua akan jadi kenangan. Mei Mei mengucap air mata itu dan kemudian segera turun ke bawah. Saat ia menuruni anak tangga, terlihat bahwa ibu dan saudari tirinya sudah menunggu di bawah sana. Kemudian, 2 orang itu mengantarkan Mei menuju mobil yang sudah menunggunya dari tadi. Mei memandangi rumah besarnya dari luar. Pelan-pelan, matanya mulai ia pejamkan, dan batinnya pun berkata, "Waktu begitu cepat berlalu. Tak kusangka, aku akan berjalan mengikuti alur dan meninggalkan semuanya. Kukira akan ada pelangi setelah hujan. Tapi mungkin dalam hidupku hanya ada awan hitam setelah hujan. Seperti hembusan angin. Perjalanan hidup seseorang tidak akan berhenti di sini saja. Entahlah apa yang akan terjadi. Ikuti saja alurnya." Mei Mei membuka pejaman matanya kembali.
Kemudian tanpa berkata sepatah kata pun kepada anggota keluarganya itu, dia langsung pergi dan masuk ke dalam mobil. Mobil mewah berwarna hitam tersebut mulai bergerak meninggalkan kediaman rumah mewah itu. Walaupun roda mobil itu terus berputar, Mei Mei tahan tintinya memandang ke arah rumahnya dari dalam kaca mobil. Ia mendapati ibu dan saudari tirinya sedang tersenyum bahagia atas kepergiannya sekarang. Seolah-olah mereka senang karena sudah berhasil menyingkirkan dan membuatnya pergi. Bahagia sekali wajah mereka setelah melihatku pergi, seperti terbebas dari beban hidup. Apa ini yang dari dulu mereka inginkan? Dengan beribu-ribu rasa kesedihan yang tertanam di hatinya, Mei Mei mencoba menambahkan dirinya sendiri, berusaha untuk yakin bahwa keputusan ini tidak akan menyulitkannya di kemudian hari. Tanpa butuh waktu lama, akhirnya sampailah mereka di sebuah gereja. Lalu sang supir membukakan pintu mobil dan Mei pun keluar dari dalam mobil tersebut. Tempat itu sepi, tak ada satu tamu pun yang datang. Hanya terlihat seorang pria yang berjas hitam dengan tatapan mata mengintimidasi di depan sana. Aku sadar diri, aku hanya istri kontrak. Tidak mungkin dia repot-repot membuang-buang uangnya hanya untuk pernikahan konyol seperti ini. Bahkan keluarganya saja tidak ada yang datang. Dengan langkah berat, Mei berjalan mendekat ke arah pria dingin yang sudah berdiri di atas altar bersama dengan seorang penghulu. Pria itu adalah seseorang yang akan menjadi suaminya. Bahkan, laki-laki itu akan memberikan kehidupan yang tidak pernah Mei bayangkan selama ini. Aku kira aku akan menikah dengan penuh kebahagiaan, bersanding dengan seseorang yang kucintai, seperti yang sudah ibu dongengkan kepadaku dulu, yaitu menjadi seperti seorang tuan putri yang cantik dan anggun dengan para tamu yang bersorak penuh kebahagiaan. Mata Mei berkaca-kaca menahan tangis. Hatinya sesak. Bahkan saat sang pastor itu bertanya akan kesediaannya menikah, bibirnya seakan tidak bisa terbuka. Di dalam ruang pernikahan yang hening dan sepi itu, mereka mengucapkan janji suci pernikahan. Akhirnya mereka pun sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Setelah resepsi pernikahan itu, Alan tak lagi menampakkan batang hidungnya. Karena merasa kasihan melihat Mei duduk sendiri di bangku gereja, sekretaris Bai pun meminta supir untuk mengantarkan Mei pulang ke rumah kediaman tuannya. Sesampainya di kediaman rumah Alan Gervais, para penjaga membuka pintu gerbang yang menjulang tinggi, bagaikan bayangan hitam mengikuti. Perasaan Mei seketika menjadi gelisah gundah, mendapati dirinya telah masuk ke dalam lubang suram. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Sekarang, ia hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar dirinya selalu dilindungi. Setelah masuk ke dalam gerbang, ada sebuah bangunan besar seperti kastil mewah di dalamnya. Mei tidak menyangka akan melihat rumah seperti itu di dalam kehidupannya. Mei turun dari mobil tersebut. Ratusan pegawai yang terdiri dari pelayan, koki, tukang kebun, penjaga, dan lain sebagainya berbaris berderet rapi hingga ke depan pintu menyambutnya. Selamat datang nona muda. Semuanya mengucapkan kalimat tersebut bersamaan sembari membungkukkan badannya memberi hormat kepada nyonya baru mereka. Mei yang baru saja pertama kali mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu merasa terkejut sekaligus heran. Kakinya berjalan melangkah ke dalam rumah yang tampak seperti sebuah kerajaan. Ya Tuhan, apa ini benar-benar nyata? Rumah ini 10 kali lipat besarnya dari rumahku dulu. Ini seperti rumah dongeng yang diceritakan ibuku saat aku masih kecil. Apa ini mimpi? Mei Mei memejamkan matanya dan menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali. Kemudian melihat kembali sekeliling rumah tersebut. Benar, ini bukan mimpi. Anda kenapa, Nona? Tanya Paman Li sebagai pengurus rumah tangga yang mengendalikan semua urusan yang ada di dalam rumah tersebut. Ah, tidak apa. Sembari menggoyang-goyangkan kedua tangannya ke depan.
Perkenalkan, Nona, saya pengurus rumah di sini. Panggil saja saya Paman Li. Paman Li memperkenalkan diri sembari membungkuk dan tersenyum ke arah Mei. Oh, iya Paman Li. Mei membalas senyuman Paman Li tersebut. Baiklah Nona, mari saya antar ke kamar Anda. Paman Li menunjukkan jalan kepada Mei. Rumah ini terlalu besar. Sampai-sampai mau ke kamar saja, sampai berjalan sejauh ini dan masih menaiki tangga pula. Kenapa tidak dikasih lift saja sih biar cepat? Mei mengeluh kesal dalam hatinya. Mei melihat ke arah Paman Li yang sedang berjalan di depannya. Apa ini alasannya kenapa yang bekerja di rumah ini semuanya kurus? Mei menahan tawanya. Beberapa saat kemudian, Nona, ini sudah sampai. Koper Anda juga sudah ada di dalam. Iya, terima kasih Paman Li. Mei membuka pintu kamarnya. Ia tertegun, takjub setelah melihat kamar barunya tersebut. Wah, apa ini benar-benar kamar? Luas sekali. Jika semua anak-anak panti tinggal di kamar ini, pasti muat. Mimpi apa aku semalam hingga bisa masuk ke dalam rumah sebesar ini? Mei membereskan koper bajunya ke dalam lemari baju yang sudah disediakan. Setelah itu, ia pergi mandi dan berganti pakaian. Kemudian ia menyisir rambutnya di depan kaca besar pada meja rias. Dia sungguh kaya, benar-benar kaya. Tapi jika dia sangat kaya, kenapa dia mau menikahiku? Apa dia benar-benar adalah seorang rentenir yang sangat sukses? Itulah yang dipikirkan Mei dalam benaknya. Kemudian, ia berbaring di atas ranjang besar tersebut dan tanpa disadarinya, perlahan matanya pun mulai terpejam. Pernikahan yang sedikit aneh ya. Tapi Sultan mah bebas. Dan ceritanya makin seru saja nih pemirsa. Pastikan terus kalian mendengarkan cerita selanjutnya di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang ya di Mangatu Novel dalam audio. Kali ini Evi membacakan novel dengan judul Si Culun Menikahi CEO Tampan. Karyanya RQ, novel yang menceritakan tentang perjuangan seorang gadis yang menjadi pembayar hutang keluarganya. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Mei si gadis pelunas hutang sudah melangsungkan pernikahannya dengan seorang miliarder yang bernama Alan. Bagaimanakah kehidupan pernikahan mereka? Langsung disimak ya cerita selengkapnya. Episode 7 menyambut Tuan Muda. Alan pergi ke bar untuk minum dan ditemani oleh beberapa wanita. Apa kau lihat tadi, Boy? Perempuan itu saat menikah juga tidak memakai riasan wajah apapun dan masih memakai kacamata besarnya itu. Sungguh memalukan. Untung saja aku tidak mengundang siapapun. Kalau tidak, mau ditaruh di mana mukaku menikahi gadis culun seperti itu? Berbicara kepada sekretaris Ba yang dari tadi berdiri di sampingnya, sembari tertawa keras hingga memenuhi ruangan. Tuan, apa Tuan sudah menikah? Aku sakit hati loh, kata perempuan malam satu itu yang sedang duduk di pangkuan Alan, sembari meraba dada Alan dan bersandar di bahunya. Jika Tuan malas melihat wajahnya, kenapa Tuan tidak tidur di sini saja? Kata perempuan malam dua yang duduk di samping Alan dan bersandar di bahunya sebelah kiri. Iya Tuan, kami akan melayani Anda hingga Anda puas. Perempuan malam tiga duduk di lantai sembari menuangkan bir ke gelas Alan. Suasana hati Alan tiba-tiba berubah menjadi tidak senang. Pergi sana. Dia berteriak menyuruh mereka semua untuk keluar. Maafkan kami Tuan, jika perkataan kami membuat Tuan tersinggung. Mereka bertiga duduk bersimpuh memohon ampun. Baik, bawa mereka pergi dari hadapanku. Dengan wajah tanpa ekspresi yang terlihat galak,
hingga bisa membuat orang takut untuk memandangnya. Bayi pun melaksanakan perintah Alan dan mengusir mereka dari ruangan tersebut. Dasar wanita kotor! Alan mengambil tisu dan mengelap kedua tangannya. Di kediaman rumah Alan Gervais. Dengan tidak sadar, May terlelap tidur di atas ranjang tersebut hingga malam. Ia terbangun saat mendengar suara dering telepon di atas meja dalam kamar tersebut. Kemudian May mengangkatnya. "Nona, Tuan sudah datang. Segeralah turun ke bawah. Jika tidak, nanti Tuan akan marah," kata Paman Lee di telepon. "Oh, iya Paman. Aku segera turun." May menutup panggilan telepon tersebut, lalu buru-buru mengepang rambutnya dan memakai kacamatanya. Kemudian segera turun ke lantai bawah sembari agak berlari-lari kecil. May terkejut karena semua pengurus rumah sudah berbaris rapi hingga ke depan pintu. May berdiri mengamati sembari bersandar di samping pintu. Wah, banyak sekali pengurus rumah ini. Semua berbaris rapi seperti akan menyambut raja. Apa uangnya cukup untuk membayar para pengurus rumah ini setiap bulannya? "Nona, kenapa Nona malah berdiri di sini? Cepat, Anda berdiri di sisi mobil dan menyambut Tuan." Paman Lee membangunkan lamunan May. "Aku mau tanya, siapa nama suamiku?" "Tuan Alan Gervais, Nona." "Ah, iya, aku lupa. Terima kasih." Tersenyum berjalan ke arah mobil suaminya. Apa Nona Bunda benar-benar tidak tahu nama suaminya sendiri? Nona ini dulu tinggal di mana? Apa tinggal di hutan? Masa Tuan Muda Alan yang sangat terkenal sampai ke seluruh dunia dia tidak tahu? Pikir Paman Lee dalam hatinya. Kemudian dia mengikuti langkah kaki May ke depan pintu mobil. Seorang supir membukakan pintu mobil tersebut. Alan keluar dari dalam mobilnya dan semua pun membungkukkan badannya dan mengucapkan, "Selamat datang Tuan Muda." May pun melihat cara salam mereka kepada tuannya. Kemudian May memperagakannya, membungkukkan badannya dan mengucapkan, "Selamat datang Tuan Alan," sembari tersenyum. Sebenarnya May malas melakukan ini. Yang benar saja, sudah enak-enak tidur, malah disuruh bangun. Hanya untuk melakukan hal yang tidak penting seperti ini. Emang dia ini siapa? Emangnya dia sultan atau raja di negeri ini? Kan tidak. Sungguh merepotkan. Alan memandang ke arah May dengan tatapan wajah meremehkan. Kemudian Alan melangkahkan kakinya menuju ke dalam rumah yang diikuti oleh May dan Paman Lee di belakangnya. Lucu juga ya tingkah May menghadapi Alan yang seperti bangsawan itu. Seperti pangeran tepatnya. Sepertinya akan banyak tantangan nih dalam kehidupan rumah tangga May. Oke semuanya, simak terus ya cerita selanjutnya di episode berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di Mangatun Novel dalam audio. Masih dengan Evi dan Evi masih membacakan novel karyanya RQ yang berjudul Si Culun Menikahi CEO Tampan. Novel yang bercerita tentang perjuangan seorang gadis pelunas hutang keluarganya. Di episode sebelumnya diceritakan kalau May sudah menikah dan tinggal di rumah megah suaminya. Apa sih sebetulnya motif dari pernikahan ini? Sehingga Alan mau menikahi seorang gadis culun seperti May. Mendingan langsung disimak saja ya. Episode 8, Mandi. Selamat mendengarkan. Sesampainya di depan ruang kamar, May merasa takut untuk masuk. Kemudian, ia memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar. Setelah masuk, ia mematung melihat Alan yang sedang duduk di sofa sembari memejamkan matanya. "Lepaskan sepatuku," kata Alan dengan suara berat. May beranjak dari tempatnya berdiri dan segera menghampiri Alan untuk melepaskan sepatunya.
Sepertinya tadi dia memejamkan matanya. Kupikir dia sedang tidur. Bagaimana dia tahu jika aku sudah masuk? Apa dia memiliki mata batin? Siapkan air hangat. Aku ingin mandi. Baik, Tuan. Beberapa saat kemudian, Mei memberitahu Alan bahwa airnya sudah siap. Alan berdiri dan melepaskan jasnya, lalu dilemparkannya ke wajah Mei. Bawa itu ke keranjang cucian, dan segeralah ke kamar mandi. Bantu aku menggosok punggung. Baik, Tuan. Mei masih berusaha untuk tersenyum. Apa-apaan sih ini? Apa dia tidak punya tangan dan kaki sendiri untuk melakukannya? Kenapa dia harus repot-repot menikahiku untuk menjadikan pembantu? Kenapa tidak langsung memintaku saja untuk jadi pembantu? Kenapa dia malah menikahiku? Apaan sih? Aku ini, kok aku jadi pusing sendiri? Gumam Mei merasa bingung dengan pertanyaannya sendiri sebelum menaruhnya ke keranjang cucian. Ia mencium bau jas itu terlebih dahulu. Ini bau wine. Apa dia tadi habis minum? Dan juga ada parfum wanita. Sepertinya lebih dari satu deh. Dasar pria hidung belang. Kemudian Mei melemparkan jas itu ke keranjang. Dan ia langsung beranjak ke kamar mandi. Mei melihat Alan duduk di bak mandi besar yang sudah seperti kolam renang. Seperti dipenuhi buih-buih sabun di atasnya. Mei menggosok punggung Alan pelan-pelan dengan sabun. Punggungnya sangat halus dan putih. Apa dia benar-benar seorang pria? Kata Mei sembari memandangi punggung yang indah tersebut. Ambilkan aku handuk. Mei meletakkan sabunnya di bawah lantai dan segera mengambil handuk bersih di sisi pintu. Saat akan memberikan handuk itu kepada Alan, ia tidak sengaja menginjak sabun yang ditaruh di bawah lantai. Dan biur. Suara Mei-Mei yang terjatuh ke tempat bak mandi Alan. Kau menindih kakiku, dasar wanita. Minggir. Mei-Mei langsung berdiri. Maaf Tuan, maaf, saya nggak sengaja. Menundukkan kepalanya sembari meminta maaf. Alan tiba-tiba berdiri. Mei-Mei menjerit karena Alan berdiri dari bak mandinya tanpa mengenakan sehelai kain apapun. Ia langsung berbalik badan sembari menutup matanya dengan kedua tangannya. Mataku masih suci, dasar. Apa dia tidak punya malu seperti itu di depan seorang wanita? Apa dia sudah terbiasa seperti ini? Alan mengambil handuk tersebut dan memakainya di pinggang. Kenapa kau masih menutup matamu? Seharusnya kau beruntung, kan dapat melihatnya. Aku sudah memakai handuk. Papa aku. Beruntung? Apa aku sudah gila menganggap ini sebuah keberuntungan? Mei memapah Alan untuk berbilas dan membawanya ke kamar lalu meletakkannya duduk di atas ranjang. Tuan, apa Anda mau saya ambilkan baju untuk ganti? Tidak perlu. Ambilkan aku tisu dan pijat kakiku. Setelah mengambilkan tisu, Mei memijat kaki Alan pelan-pelan sembari berdiri. Alan mengelap tangannya dengan tisu tersebut. Menjijikan. Gumam Alan dengan suara lirih. Tapi Mei masih bisa mendengarnya dengan jelas. Jika kau jijik padaku, kenapa kau menyuruhku untuk menampahmu dan memijat kakimu? Apa kata-katamu itu pantas kau lontarkan setelah aku membantumu? Mei merasa sangat kesal. Pelan-pelan, kau ingin mematahkan kakiku ya? Tidak Tuan, saya tidak berani. 1 jam kemudian. Nyenyak sekali dia tidur. Sampai kapan sih aku harus begini? Kakiku lelah. Rasanya tanganku mau patah. Mei menguap karena sudah merasa sangat mengantuk. Mei melihat ke arah Alan. Apa dia sudah terbiasa tidur seperti ini? Walaupun aku membencinya dan kau selalu bersikap buruk padaku, tapi aku masih punya perasaan. Kata Mei dengan lirih. Mei menyelimuti tubuh Alan dengan selimut. Kemudian, ia mengambil selimut di lemari dan kembali tidur di sofa. Walaupun ini hanya sofa, tapi rasanya aku seperti tidur di ranjang.
ini sangat empuk dan cukup besar. Perlahan matanya mulai terpejam. Ia mulai terbenam akan tidur panjangnya. Alan membuka kelopak matanya kembali. Sebenarnya dia tidak benar-benar tidur tadi. Ia hanya berpura-pura dan memejamkan matanya. Sekarang, ia duduk bersandar di atas ranjang sembari menatap lekat ke arah Mei yang sedang tertidur lelap di sofa. Entah apa yang dipikirkannya. Raut wajahnya seperti sedang melakukan pengamatan. Tapi seterusnya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Drama pernikahannya kayaknya sudah mulai deh. Mungkinkah nanti akan timbul benih-benih cinta di antara mereka berdua? Kita lihat saja ya. Dan simak terus cerita selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Halo para pendengar, selamat datang ya di Mangatu Novel dalam audio. Evi masih membacakan novel karyanya RQ yang berjudul Si Culun Menikahi CEO Tampan. Novel yang berkisah tentang perjuangan seorang gadis pelunas hutang. Di episode kemarin sudah mulai deh drama-drama pernikahan yang lumayan lucu sih. Tapi menurut Mei itu sedikit menjengkelkan dengan sikap Alan yang arogan. Nah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Langsung disimak ya di episode 9. Kaki sakit. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya, Mei bangun pagi-pagi untuk mandi. Aku harus cepat-cepat mandi sebelum dia terbangun. Beberapa menit kemudian, "Hai Culun," memanggil Mei dengan suara beratnya. Mei yang mendengar suara Alan langsung buru-buru memakai kacamatanya lalu menoreh ke arah Alan. "Iya tuan, ada yang bisa saya bantu?" Dia panggil aku apa tadi? Culun. Menjengkelkan. Gini-gini aku punya nama tahu. Ini sudah pagi. Kenapa gordennya tidak dibuka? Kau ingin membuatku telat ke kantor ya? Tidak. Mei cepat-cepat membuka gorden tersebut. Tuan, apa perlu saya siapkan air hangat untuk mandi? Tidak perlu. Apa dia tidak mandi dulu sebelum berangkat ke kantor? Aku tidak akan berangkat ke kantor hari ini. Kenapa? Tanya Mei penasaran. Kakiku masih sakit. Ini gara-gara kau tadi malam. Iya tuan, maaf. Sembari menunduk ke bawah. Apa orang ini gila ya? Sedang mempermainkan aku. Dia menyuruhku membuka gorden agar dia tidak kesiangan ke kantor. Sekarang tiba-tiba dia berkata tidak akan pergi ke kantor karena kakinya sakit. Alan melihat penampilan Mei. Apa ibu pun tidak memberimu uang untuk membeli baju? Baju pelayan di sini saja lebih bagus dan lebih mahal daripada apa yang kau kenakan. Apa maksud dia berkata seperti itu? Kalau aku tidak memakai baju ini, aku harus memakai baju apa? Apa dia akan memberikanku baju pelayan? Mei hanya menunduk dan tidak berbicara sepatah kata pun. Besok-besok, jangan memakai baju kampunganmu itu lagi. Mataku sakit melihatnya. Jika matamu sakit beneran, aku akan lebih senang. Iya tuan. Masih dalam keadaan menunduk. Buatkan aku kopi. Baik tuan. Mei segera turun ke bawah untuk membuat kopi. Saat di dapur, pagi Nona, semua pelayan menyapa Mei. Iya, pagi semuanya. Sembari tersenyum canggung. Aku merasa aneh jika semua orang di rumah ini selalu menyapaku jika bertemu. Setelah selesai membuatkan kopi, Mei mengantarkan kopi tersebut ke kamar Alan. Alan meminumnya. Ini terlalu manis, buatkan lagi. Mei pun kembali untuk membuatkan yang baru.